Rasa takut itu justru yang akan merusak akal sehat dan nalar kita. Takut mah sama Allah aja. Aduh, ini kita berubah langsung aja nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Prakarsa, penggerak keadilan untuk saksi dan korban. Nah, Prakarsa ini adalah program baru di channel YouTube LPSK, di mana kita akan menghadirkan penggerak, inisiator di bidang kemanusiaan yang berfokus pada keadilan manusia. Bersama saya Ananda Nararia Dan Mutia Maharani. Di episode kali ini kita menghadirkan narasumber yang seorang aktivis, perempuan aktivis yang pasti ramai banget dibicarain 2 tahun terakhir ini. Tapi ada yang harus kalian tahu juga. Penasaran? Ini dia, cuplikan profilnya. Ini dia. Pemirsa, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan melaporkan aktivis Haris Azhar dan Fathia Maulidiyanti ke Polda Metro Jaya. Laporan terkait dugaan penyebaran berita bohong atas keterlibatan Luhut dalam bisnis tambang di Papua. Toba Sejahtera Group ini juga dimiliki sahamnya oleh salah satu pejabat kita. Siapa? Namanya adalah Luhut Binsar Panjaitan. LBP, The Lord. Lord Luhut. Oke. Fathia Maulidiyanti dituntut 3 tahun 6 bulan penjara. Kami penuntut umum dalam perkara ini menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang memeriksa dan mengadili perkara ini menghukum Fathia Maulidiyanti untuk menjalani pidana penjara selama 3 tahun dan 6 bulan. Yang ditanggapi yang masalah keterangan. Iya, ini saya mau menjelaskan. Terkait dengan kata penjahat, tidak ada sama sekali saya merefer ataupun merujuk bahwa kata penjahat yang dimaksud adalah terhadap saudara Luhut Binsar Panjaitan. Amar putusan untuk saudara Fathia kami bacakan. Mengadili, 1. Menyatakan terdakwa Fathia Maulidiyanti tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan penuntut umum dalam dakwaan pertama, dakwaan kedua primer, dakwaan kedua subsidiar, dan dakwaan ketiga. Dengan ini sebenarnya juga menunjukkan bahwa memang semestinya hukum itu setara dan juga kita semua sebagai masyarakat itu juga bisa membuktikan dan kita bisa mengkritik dan kita juga jangan menjadi seseorang yang tidak adil dengan tidak mengkritik. Episode perdana program Prakarsa adalah Fathia Maulidiyanti, aktivis HAM muda di Indonesia yang mengawali karir menjadi koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Kekerasan atau Kontras tahun 2014. Pada saat itu dia menjadi koordinator termuda di Kontras. Saat ini Fathia menjabat sebagai Wakil Presiden Federasi Internasional untuk Hak Asasi Manusia dan salah satu anggota Komite Penasihat PBB di Indonesia. Tahun 2023 Fathia dianugerahi Tasrif Award 2023 dari Aliansi Jurnalis Independen atau AJI atas perjuangannya sebagai pembela hak asasi manusia dalam memperjuangkan kebebasan berekspresi di Indonesia. Kita akan ngobrol dan melihat sisi lain dari Fathia yang lebih santai dan seru. Simak juga cerita lika-liku menjadi aktivis hingga apa sih hobi Fathia? Inilah Prakarsa, penggerak keadilan saksi dan korban episode 1. Nah, saudara, tadi adalah sedikit profil dari narsum kita kali ini. Di episode perdana ini telah hadir di tengah-tengah kita Kak Fathia Maulidiyanti. Halo Kak, Selamat datang pagi, di siang, malam. Soalnya ini podcast kita akan tayang di setiap waktu gitu ya Kak. Selamat datang di LPSK, di ruang podcast kita. Mudah-mudahan kita bisa ngobrol-ngobrol seru banget di sini hari ini sama perempuan ya, cewek-cewek kita ngobrol asik di sini. Benar-benar. Kalau sebagai aktivis perempuan nih, kita kalau Kak Fathia sendiri ngerasa kasus yang kemarin yang tadi mungkin di video cuplikan profil juga ada yang mengganggu dan sebenarnya sih kabar bahagia karena
awal Januari lalu ya, tepatnya awal 2024 lalu kan vonis bebas nih atas kasus yang kemarin. Itu ada menimbulkan trauma-trauma atau justru itu bikin Kak Fathia makin semangat kasus yang kemarin itu? Ya trauma, kalau trauma sih enggak ya, karena ketika kita memutuskan untuk bekerja di sektor hak asasi manusia, terus udah gitu juga pertama kali taken kontrak tuh waktu pas kerja di Kontras gitu, itu kan secara tidak langsung kita juga menaikkan kontrak yang tidak tersurat gitu, bahwa kita harus berani dan bisa resilient atau bertahan gitu ya dalam segala macam bentuk ancaman gitu. Karena kan pendahulunya Kontras gitu, Munir Said Talib aja dibunuh sama negara dan sampai sekarang juga negara tidak memberikan kejelasan siapa dalangnya gitu. Jadi ya ketika kita terjun ke dalam dunia hak asasi manusia, risikonya memang bukan hanya soal waktu dan tenaga yang terkuras gitu kayak kita kerja biasa gitu ya, tapi juga ada risiko-risiko lain yang harus kita tanggung. Jadi kalau misalkan trauma apa enggak, ya kayak lebih ke enggak, karena setiap hari juga kita kan berhadapan dengan dan mendampingi isu-isu semacam itu gitu kan. Jadi ketika kita mendampingi orang yang menjadi korban dari pelanggaran HAM, jadi kan kita udah biasa. Dan ketika kita yang menghadapi itu, oh gini ya udah gitu, dijalanin juga gitu loh, sama aja. Cuman ya jatuhnya sebetulnya vonis bebas kemarin itu kan bukanlah titik akhir gitu. Bahkan ketika masyarakatnya berjuang atau orang-orang seperti kita yang pada akhirnya dikriminalisasi dan kita konsisten untuk menjalani prosesnya dan segala macam, itu udah kemenangan tersendiri sebenarnya gitu. Karena hari ini mengadvokasi atau mengkampanyekan isu HAM itu resultnya nggak bisa dilihat di akhir, tapi bagaimana prosesnya itu terus berjalan dan konsisten, dan nggak ada orang yang pada akhirnya misalkan jadi kompromistis sama isu hak asasi manusia. Kita bisa mempertahankan gerakannya, itu udah sebagai bentuk kemenangan gitu loh. Ya kalau alasan teknisnya sebetulnya belum menang-menang banget ya, karena masih kasasi dan masih proses di Mahkamah Agung, yang mudah-mudahan kalau melihat alamnya Mahkamah Agung hari ini sepertinya sangat progresif juga, dan sepertinya mereka menjaga marwah pengadilan juga dengan cukup baik dan terbuka akan segala masukan gitu. Karena Kontras juga beberapa kali mengadvokasi berbagai isu yang kami dampingi waktu itu gitu, ketika aku masih bekerja di Kontras. Dan Mahkamah Agung juga punya aturan-aturan soal anti-SLAPP dan segala macamnya, dan bahkan salah satu hakim agung juga punya buku terkait soal anti-SLAPP. Jadi ya mudah-mudahan itu juga bisa diterapkan oleh Mahkamah Agung untuk bisa menolak si memori kasasinya jaksa gitu. Karena justru kayaknya kalau misalkan pada akhirnya memori kasasinya diterima, justru akan malah makin memperlihatkan watak otoritarian juga nggak sih, atau otokratis gitu ya, karena pada akhirnya malah melanggengkan politik ketakutan dari pemerintah gitu terhadap orang-orang yang kritis sama rezim hari ini gitu. Ya gitu sih, kalau trauma sih enggak, tapi titik akhir juga enggak, dan ini malah menjadi sebuah semangat baru gitu. Dan Motivasi ya? Dan juga buat memotivasi orang-orang yang masih terus berjuang sampai sekarang, terutama misalkan korban-korban pelanggaran HAM berat yang udah berpuluh-puluh tahun gitu kan. Terus udah gitu juga banyak korban-korban di konflik agraria ataupun beberapa orang-orang dan di Papua khususnya gitu, yang dimana mereka yang paling jauh dari akses kebebasan gitu ya, ataupun dari akses keadilan gitu. Karena ya sampai saat ini situasi titik nadir pelanggaran hak asasi manusia paling berat yang ada di Papua gitu loh. Jadi mudah-mudahan ini bisa memberikan suplemen konsistensi dan keberanian lah buat teman-teman masyarakat, baik yang kelompok minoritas di Papua ataupun sebenarnya juga buat anak-anak muda gitu. Karena yang paling banyak akhirnya takut untuk menyuarakan pendapat ya akhirnya teman-teman muda juga gitu. Tadi tuh anti-SLAPP itu apa Kak maksudnya? Oh iya, anti-SLAPP itu adalah strategic lawsuit against public participation. Jadi dia itu, SLAPP itu adalah sebuah tindakan untuk mengkriminalisasi lah ya kalau bahasa sekarang, orang-orang yang bekerja di
bidang lingkungan. Lebih banyak sih sebenarnya dibahas untuk sektor lingkungan ya. Biasanya dia berhadapan atau berlawanan dengan aktor-aktor non-state kayak korporasi yang punya industri ekstraktif, dan pejuang lingkungan ini pada akhirnya berusaha untuk menjadi dalam tanda kutip whistleblower, ataupun dia merupakan pendamping petani atau misalkan dia memang bergerak di bidang lingkungan. Nah itu tuh dilindungi sama yang namanya undang-undang anti SLAPP. Dan itu banyak terjadi di kasus konflik agraria gitu ya? Iya betul, dan sebenarnya di Indonesia ini udah punya undang-undangnya di UU PPLH, perlindungan lingkungan hidup, di mana di pasal 65 dan 66 itu mendefinisikan soal anti SLAPP ini gitu. Jadi ketika ada undang-undang tersebut, ada pasal tersebut secara spesifik, jika ada seorang pejuang lingkungan yang mengadvokasi atau membela dan mengkritisi sebuah kebijakan demi lingkungan yang bersih dan sehat, itu nggak boleh dipidana. Nggak boleh dipidana. Gitu. Jadi SLAPP itu adalah tindakan untuk mengkriminalisasi, anti SLAPP adalah perlindungan supaya tidak dikriminalisasi gitu. Dari semua pengalaman kakak nih, termasuk yang kemarin terakhir ini, ada nggak sih karena fakta-fakta yang kita nggak ketahui? Karena kan kita banyak sekali mencari tahu tentang kakak, kasus progres ini itu tuh kan di media. Ada nggak sih yang publik nih nggak tahu nih? Apa ya? Yang mungkin it becomes unique atau apa gitu kak? Apa ya? Kayaknya udah most of informationnya udah ada di media ataupun di Instagram atau sosmed CSO ya gitu. Misalkan di sosmednya Kontras, di sosmednya Greenpeace, YLBHI dan lain sebagainya gitu kan, yang membuka misalkan soal kejanggalan kasusnya, membuka soal proses hukumnya seperti apa, kayak gitu-gitu. Tapi mungkin fakta-fakta uniknya apa ya? Misalkan jaksanya adalah jaksa yang sama dengan jaksanya Jessica, orang udah tahu juga. Terus jaksanya juga yang ngurusin kasusnya Verdi Sambo, kayaknya orang-orang udah tahu juga. Tapi yang unik apa ya? Mengerahkan masa bayaran ataupun orang-orang yang sebetulnya dimobilisasi gitu ya untuk memenuhi ruang sidang, kayaknya orang-orang juga udah tahu juga nggak sih gitu. Dan intimidasi macam pertanyaan-pertanyaan di luar konteks kayak gitu juga teman-teman juga udah kayaknya sepertinya udah banyak yang tahu. Sampai teman-teman Kak Fathia sama Pak Haris tuh bikin pledoi juga ya. Ya yang membacakan pledoinya gitu. Jadi sebenarnya ada fakta sedikit yang menurut kita kayaknya harusnya nggak kayak gini, kita tuh pasti publikasikan gitu. Mungkin fakta-fakta lain yang tidak diketahui adalah bagaimana capeknya kita 8 bulan bolak-balik sidang kali ya. Itu melelahkan sih, kayak udah kebayang. Sidangan itu kan panjang ya kan, mungkin sampai melewatkan hal-hal penting yang kita mungkin akhirnya nggak bisa ngerasain karena harus mengurus persidangan dan lain sebagainya. Capek banget ya, dari fisik dan tenaga pikiran semua ya. Iya, karena tiap hari Senin gitu kan kita apalagi nih yang mau ditanya bolak-balik gitu ya kan, harus ngedengerin gitu. Terus ada kejadian apa lagi ya hari ini gitu loh. Tapi banyak sih pelajarannya dan maksudnya yang menguatkan dan pada akhirnya menjadi seru dan unik adalah solidaritas warga gitu loh. Dan banyak banget orang yang mendukung, banyak banget orang yang pada akhirnya ternyata kayak gini ya sistem hukum di Indonesia ya gitu loh. Terus gimana ya caranya untuk memenangkan kasus-kasus lain yang serupa misalkan kayak gitu. Terus juga menjalin solidaritas bersama korban-korban ITE lain di Paku ITE misalkan, itu juga terjadi gitu. Dan banyak buruh, terus udah gitu kelompok-kelompok mahasiswa dan juga petani dan lain sebagainya yang juga ikut bersolidaritas gitu. Jadi di dalam kasus ini justru memang kekuatan rakyat tuh real gitu loh. Dan itu ternyata membuat getir pejabat hari ini gitu, dan itu menurutku bagus banget sih gitu. Dan lawyer-lawyernya juga luar biasa keren. Iya. Itu bikin makanya itu jadi semangat buat Kak Fathia sendiri kan gitu. Kayak ternyata teman-temanku dan semua lapisan masyarakat mendukung, netizen juga jangan salah dukung banget benar. Ya walaupun tetap aja ya ada, kalau misalkan ngeliat di TikTok ada komen-komen
nggak jelas nih datanya gitu-gitu. Padahal itu kita lagi ngomongin riset gitu, tetap aja emang kalau udah Susah. diomongin tapi ya kan itu dinamika orang berpendapat ya, jadi bisa berbeda-beda gitu. Tapi intinya sih ya pada akhirnya menurutku kan gini, ini bisa menang secara result gitu ya, karena menurutku bahkan sebelum putusan kita udah menang sih, karena kita udah membuktikan konsisten, pendamping hukumnya solid banget, menyiapkan dokumen pledoi yang sampai 3.000 halaman, gedenya segede gini gitu kan. Terus semuanya rapih, disusun secara rapih gitu. Ahli-ahlinya juga keren-keren banget gitu ya. Dan kita nggak goyang gitu untuk kayak udahlah, yuk mundur aja, nyerah aja gitu. Dan itu yang justru akhirnya memberikan kekuatan buat aku sama Bang Haris gitu, karena ada tim yang solid, ada pendukung yang juga solid, jadi ya kita mau punya alasan apa lagi buat mundur gitu loh. Karena itu didukung dengan berbagai pihak, berbagai perangkat dan berbagai cara gitu untuk bisa membuktikan sama masyarakat, yuk kita nggak boleh takut kayak gitu loh. Pelajaran yang bisa didapat Fathia sebagai seorang aktivis dan kita masyarakat juga ya, jadi ternyata emang menyuarakan kebenaran, menyuarakan aspirasi kita atau itu juga nggak ada yang salah gitu kan ya, asal berbasis data segala macam. Tapi kalau untuk flashback nih, jadi aktivis hak asasi manusia itu dimulai kapan sih? Terus motivasinya apa? Maksudnya dari awal tuh kok mau mengadvokasi? Akhirnya lu mutusin gue kayaknya mau di jalan ini gitu, sampai Di jalan Di jalan gitu kan. Ini maksudnya kayak perjalanan. Oh, setelah lulus kuliah mungkin bisa jadi udah dimulai dari waktu milih jurusan kuliah kali, Kak. Mulai milih jurusan kuliah, masuk jurusannya aja disuruh orang tua ya. Kemudian curhat. Jadi mulainya kapan ya? Mulainya adalah dimulai karena itu tadi, merasa bahwa kuliah yang aku jalani itu bukanlah sebenarnya yang aku pengen gitu loh. Karena awalnya malah nggak mau banget masuk politik gitu, masuk ilmu politik atau jadi lawyer. Jadi kan papaku walaupun dia adalah seorang arsitek gitu ya, akhirnya dia banting setir jadi politisi gitu. Mamaku dulu sebelum pada akhir ketika hamil aku, akhirnya dia berhenti menjadi paralegal gitu, dia kerja di kantor hukum. Jadi yang satu insinyur, yang satu sarjana hukum. Nah, mamaku tuh selalu bilang, jangan masuk hukum deh, kamu jadi pintar bohong nanti gitu. Iya, katanya gitu ya. Ya, oh ternyata kayak gitu ya gitu. Nah, terus karena papaku politisi, dia pengen ada yang meneruskan anaknya. Dan keluarga mamaku banyak yang masuk ke arah diplomat gitu. Jadi dia pengen, ya udah kalau gitu berarti ya jadi diplomat dong. Ini anak ketiga, ayo dong, bisa dong jadi diplomat. Karena anak yang pertama udah disetting ya. Iya, anak pertama nggak masuk, anak kedua memilih untuk ke jurusan teknik, ya anak ketiga kita olah gitu kan. Dan si bungsu nggak sih? Iya, bungsu memang harus. Iya, kita olah nih sampai dapet gitu kan. Terus aku daftar ITB untuk masuk FSRD. Sebenarnya udah dapet, tapi nggak boleh. Mau jadi apa? Mau jadi pelukis gitu kan, kayak pelukis duitnya dapat dari mana kayak gitu loh. Emang kalau seni dikirain cuma pelukis. Iya, kayak gitu. Terus kayak kalau desain interior sih nggak apa-apa, tapi kalau misalkan kayak seni murni mau jadi apa gitu loh. Udah mulai skeptis. Akhirnya nih Unpar buka daftar gitu. Unpar buka daftar. Ini ya milih HI ya, HI Unpar paling bagus gitu. Iya gitu lah. Emang sih. Terus udah gitu. Hukumnya juga bagus itu. Iya ya. Enggak, tapi enggak mau. Nggak mau. Terus udah gitu kayak, karena mamaku bilangnya di doktrin adalah banyak hafalan, nggak bisa, kamu tuh kan nggak bisa hafalan gitu kayak di ini lah. Udah HI aja gitu. Nggak diarahin ke STEM ya? Enggak. Untungnya. Nah terus udah gitu, udah tuh tes Unpar ya kan. Seminggu kemudian tuh sebenarnya udah ada pengumumannya. Lihat di website tuh udah ada gitu loh. Anjrit, masuk lagi gitu. Waduh gitu kan. Terus aku nggak bilang sama mama papaku, sengaja supaya gugur aja gitu loh. Ternyata ada surat datang ke rumah gitu kan. Surat datang ke rumah, diterima gitu.
Terus aku lagi main gitu kan sama temen-temen, pulang dimarahin, kamu nih gimana sih, nggak udah bilang ini tinggal 3 hari lagi buat daftar ulang bla 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 segala macam. Mampus gue karena gitu. Ya udah akhirnya besoknya langsung ke Bandung dan akhirnya masuk HI Unpar. Long story short, di HI Unpar awalnya merasa tidak cocok, sama sekali nggak cocok, kayak apaan sih nih, ilmu nggak ada basisnya, nggak ada terapannya, hukum diajarin, ekonomi diajarin, politik diajarin. Agak mirip sama ilmu komunikasi sih Kak. Iya kan, Apa kayak aja dipelajarin. semuanya dipelajarin gitu. Iya benar-benar. Kayak kita tuh dididik untuk menjadi orang yang persuasif dan manipulatif gitu. Bener itu. Iya kan, kayak ya gitu kan, diplomat gitu ya. Jualan obat ya. Jualan obat. Nah terus udah gitu kayak aduh gimana ya caranya supaya betah kuliah gitu. Akhirnya nyambi-nyambi jadi kontributor lah di pers kampus di Media Parahyangan. Awalnya bantuin untuk bikin art karena aku suka gambar gitu kan, bikin artnya segala macam. Tapi terus disuruh coba dong nulis juga gitu. Ternyata asik juga nih nulis gitu. Asik nulis, ya udah kontributor di Media Parahyangan. Terus kan suka banyak diskusinya. Terus banyak ngomongin soal HAM, dan salah satu omku juga adalah salah satu orang yang pernah diculik sebenarnya, walaupun dibalikin lagi. Itu jadi, yang peristiwa 98. Diculik, terus udah gitu, tapi dibalikin lagi dan akhirnya bersatu dengan penculiknya gitu ya. Nah terus udah gitu, iya jadi pejabat lah, jadi pejabat lah gitu. Nah terus abis itu sebenarnya dia bukan om langsung, tapi pada akhirnya jadi kerabat keluarga lah gitu. I see. Nah, dia kuliah di HI Unpar gitu kan. Nah, itu kayak ada apa sih sebenarnya, karena jadi banyak rasa penasarannya tuh karena gini loh, aku nggak ngerasa aku diajarin soal HAM di pendidikan formal yang besar itu gitu loh. Jadi aku harus cari tahu sendiri, dan dari obrolan-obrolan diskusi kayak gitu sama teman-teman pers mahasiswa gitu. Kalau aku nggak ikut pers mahasiswa mungkin aku nggak akan tahu gitu. Waktu 2004 Munir dibunuh, itu aku tanya ke papaku tuh, ya dia bilang itu soalnya dia anteknya Belanda, ngomongnya kan gitu. Pasti kan dia bilangnya kayak dia jual rahasia negara, padahal dia mau sekolah gitu kan ke Utrecht gitu. Itu kan kebetulan pas OTW Belanda ya kan. Iya gitu, dan jadinya kan ada disinformasi yang ternyata ada di generasiku gitu loh. Dan terus akhirnya ketika banyak ngobrol-ngobrol gitu, oh ternyata begini gitu. Nah akhirnya terus bukalah sekolah HAM di Kontras. Aku ikut seleksi di 2014, masih kuliah. Masih kuliah sekolah HAM. Ikut sekolah HAM gitu, karena udah semester akhir juga tuh 2014. Jadi udah tinggal skripsi, itu tapi nggak dikerjain aja skripsinya. jiwa-jiwa aktivisnya udah ada ya. Dan selalu aku mau ke Kontras. Yang kalau bikin acara di kampus soal diskusi kayak gitu tuh aku dan kawan-kawanku lah gitu. Okay. Terus baca beberapa buku-buku, misalkan ya kayak buku-buku yang sekarang dianggap haram ya dibaca, kayak Das Kapital gitu-gitu. Ya karena senang baca buku gitu, senang baca buku ya akhirnya makin pengen tahu gitu kan. Terus dari Sahama dapat buku lebih banyak lagi, ya kita makin pengen tahu lagi gitu loh. Sahama 2 minggu di Jakarta, abis itu ditarik sama Kontras untuk jadi relawan ketika masih kuliah. Jadi udah jadi koordinator itu belum ya? Belum dong. Masih belum. Oh ya masih awal-awal. Masih awal-awal. Masih bocah. Masih kuliah pula kan? Masih kuliah. Jadi aku nyusun skripsi itu sambil kerja di Kontras gitu. Jadi kakak tuh fokusnya Keren. emang berarti nulis ya. Jadi kayak pengadvokasiannya dari tulisan. Karena aku bukan lawyer kan, jadi aku di riset di Kontras tuh di bagian advokasi internasional yang ke PBB sama riset gitu. Nulis emang jatuhnya gitu. Jadi ya dari situ memulai karir di Kontras yang tidak disangka-sangka ya, sampai akhirnya jadi koordinator juga sampai 2023 kemarin gitu. Berarti udah tahu suka dukanya menjadi aktivis gitu ya, kayak udah tahu gitu karena emang jiwa-jiwanya udah keluar panggilan jiwa ya. kayak menjadi guru gitu loh. harus panggilan jiwa dulu. Iya, ya emang kan? harus. Kalau enggak nggak bisa ya Besti. Nggak bisa, udah harus berani ya kan, udah apalagi udah kayak nggak ada takutnya. Tapi tantangan apalagi sih yang pernah di sebelum kasus bersama
salah satu menteri yang kemarin itu ada tantangan sebelumnya pernah merasakan ya dilaporin juga atau disomasi atau Apa itu ancaman malah yang atau paling epic tuh? intimidasi. Atau Apa mungkin tuh? yang kemarin malah yang paling epic. Kalau secara langsung ancamannya ya yang kemarin itu Paling ini ya. ya secara langsung kan ditujukannya gitu. Kalau di kerja sehari-hari pas di kontras mah udah pasti banyak lah teman-teman kontras udah kayaknya Makanan udah fasih sehari-hari, ya dengan segala bentuk kayak gitu. Misalkan waktu kasus Freddy Budiman di 2015 2016 ya lupa, pokoknya antara 2015 2016 ketika lagi banyak eksekusi mati, terus Bang Haris jadi whistleblower soal kesaksiannya Freddy Budiman soal peredaran narkoba di Indonesia. Itu kan kantor kontras berkali-kali diserang. Dan ya yang kena kan jadinya nggak cuman Bang Haris doang, tapi satu kantor betul-betul genting situasinya. Tapi ya kita selalu bergembira ya menghadapi itu semua gitu. Jadi kayak pokoknya apapun yang terjadi kita tetap harus melawan dengan gembira gitu loh. Karena kalau nggak gembira jadinya nggak ikhlas gitu. Iya. Dan Tapi jadinya memang pusing. kriminalisasi itu akan selalu ada ya untuk para pejuang HAM. Akan selalu ada karena tidak ada perlindungannya dan ada undang-undang yang melegitimasi kriminalisasi itu. Iya, yaitu UU ITE. Walaupun waktu kakak sama Pak Haris itu ngomong, walaupun itu based on research, tapi kan nggak ada presentasi data-datanya gitu kan, kayak model film yang lagi viral saat ini. Tetap aja ya, walaupun udah ada penjabaran data kayak gitu, tetap aja berpotensi kriminalisasi. Selama hukum yang melegitimasi tindakan kriminalisasi itu masih ada, berarti ancamannya akan terus ada gitu loh. Karena mau pakai data kek, mau pakai angka kek, mau modal cuap-cuap doang kek, kalau itu dianggap untuk menjatuhkan salah satu pihak di tatanan kekuasaan hari ini, yaitu berisiko sudah pasti. Bahkan untuk nggak secara langsung nyerang pejabat aja, contoh ya orang-orang yang dipakel misalkan, mereka cuman gara-gara demo aja bisa dipenjara 5 dan 6 tahun sekarang. Terus kemarin ada satu orang pembela lingkungan namanya Daniel di Karimun Jawa, dia membela lingkungan loh, lingkungan yang bersih dan sehat, dimana tadi kan ada perlindungan ya kan, anti-slap. Dia dipenjara hari ini gara-gara UU ITE. Nah, jadi selama undang-undang ataupun aturan-aturan yang melegitimasi segala macam bentuk kriminalisasi itu masih ada, ya mau kita berbasis data, mau kita cuman mengeluh doang sebagai warga, ya semuanya berisiko gitu. Itu yang anti-slap itu hukum internasional atau Anti-slap itu sebenarnya gimana ya? Dia tatanannya ada secara internasional tuh diakui gitu loh, definisinya dan juga aturannya. Tapi nggak semua negara memang punya aturan soal anti-slap. nggak di semua juga diaplikasiin? Nggak di semua diaplikasiin. Ya Kalau kan? di sini? Kalau di sini kan ya hukumnya dibuat. Hukumnya kayak misalkan abis reformasi ada undang-undang HAM, ada undang-undang pengadilan HAM sama segala macam. Tapi apakah itu diterapkan atau enggak? Itu kan urusan lain. Yang penting bikin aja dulu nggak sih buat formalitas. Jadi kalau ditanya sama negara lain di sidang-sidang PBB, lu udah punya aturan belum? Udah, gitu kan. Tapi kan yang menjadi pertanyaan adalah apakah implementasinya baik apa enggak? Ternyata enggak gitu loh. Kayak kemarin di kasus gitu, misalkan kita membahas soal anti-slap, kita mengundang ahli soal slap gitu-gitu, yang sering kali berkonsultasi dengan dan menjadi tenaga ahli di Mahkamah Agung aja, itu masih ternyata juga nggak ngaruh gitu loh. Karena tetap aja dibilangnya ya pembela HAM kan juga nggak imun sama atau nggak kebal hukum. Loh, kita nggak minta kebal hukum. Kita cuman pengen bahwa ini yang kita bicarakan ini adalah soal kepentingan publik dan nggak ada sama sekali menyasar kepentingan personal atau apapun itu yang selama ini disangkakan gitu kan. Dan itu yang sering kali dipakai gitu. Jadi mengintimidasinya dengan membawa itu ke ranah yang personal, padahal ini soal kepentingan publik. Dan ketika kita mengkritisi sesuatu demi kepentingan publik, itu udah ada SKB menterinya sebenarnya. Ketika ITE itu tidak boleh diimplementasikan atau diterapkan kepada kritik-kritik ataupun sebuah pendapat dan ekspresi yang berkaitan dengan kepentingan publik. Oh, oke. Nggak dipakai juga. Sebenarnya itu.
Tapi kalau anak muda zaman sekarang nih, Gen Z atau ya pokoknya anak-anak muda zaman sekarang udah aware nggak sih tentang menyuarakan tentang hak asasi manusia, kemanusiaan, kebenaran itu udah belum sih? Atau pada cuek nih sekarang dengan sibuk dengan kegiatan mereka masing-masing, atau gimana kalau menurut Kak Fathia sendiri? Sebenarnya kalau mau dibilang abai banget juga enggak, kalau mau dibilang peduli banget juga enggak. Tapi kalau kita turun ke basis-basis, itu gerakan-gerakan anak-anak muda yang organik itu besar banget. Tapi sayangnya hari ini memang tidak terkoneksi dan tidak bersinergi satu sama lain, jadi sifatnya sporadik gitu loh. Masing-masing aja gitu ya. Gitu, karena memang tidak diciptakan ataupun pada akhirnya nggak ada sebuah wadah yang itu bisa jadi melting potnya gerakan-gerakan muda gitu. Kalau yang kita lihat kesannya anak-anak muda itu apatis atau ya cuman mainan TikTok doang segala macem, kayaknya itu emang terjadi di kota-kota besar aja gitu loh. Tapi sayangnya jumlahnya banyak dan kemakan gitu loh. Nah, tapi situasi kayak gitu itu tidak terjadi begitu saja. Itu semua ada desainnya gitu. Dimana sebenarnya pasca reformasi itu anak-anak muda ini enggak dibiasakan untuk punya budaya kritis. Oke, itu dia ya. Dari sistem pendidikannya sendiri juga membatasi mereka untuk menjadi kritis gitu. Dari sistem akademiknya mereka dikasih PR bejibun kayak gitu kan. Kewajiban akademiknya banyak, kalau ikut demo mereka bakal di DO, dosen-dosennya juga kena ancaman. Ditahan duluan gitu ya. Dosen-dosennya juga ribet sama urusan administrasi akademik segala macam. Jadi secara struktural tuh semuanya udah didesain untuk bisa lu diem deh gitu. Jadi pada akhirnya budaya literasi, cari-cari tahu kayak di generasi kita mungkin ya masih banyak kan kita pengen tahu gitu. Dengan segala keterbatasan yang ada. Dulu kan sosmed gak banyak ya, cuman Twitter sama Facebook doang gitu. Mohon maaf, Friendster kayaknya kalau Friendster, iya kamu nggak tahu Gue kan? main dong, nggak mungkin. Jadi nggak sekarang gampang banget kan dapet segampang gitu. gitu. Dan masalahnya kita kalau di sosmed sekarang kan basisnya algoritma ya. Iya. Kita Apa cuma yang- ngelihat apa yang pengen kita lihat, Betul. gitu. Dan di mana media-media mainstream juga itu kan udah dikooptasi sama konglomerat juga yang punya kepentingan politik. Nah, jadi juga kita nggak disuguhin nih, lu mau pilih yang kalau mana? nggak keluar dari chamber itu nggak bisa lihat. Iya, kita nggak punya pilihan apa-apa. Giliran ada media alternatif kayak kemarin Dirty Vote yang memberikan wacana alternatif, Padahal itu based on data banget. Data diancam banget, juga, ya kan? Iya, itu dia. Terus giliran kita yang bikin podcast sendiri diancam juga. Padahal untuk meregistrasikan sebuah media sebagai media beneran media pers gitu ya, itu tuh biayanya mahal banget dan administrasinya jelimet. Jadi bayangin gimana kita punya informasi yang luas dan banyak di tengah segala teknologi yang ada hari ini dan sarana informasi yang banyak, tapi sebenarnya semuanya didesain untuk udah lu liatnya yang ini aja deh gitu. Jadi akhirnya ya gimana anak-anak muda nggak kemakan dengan informasi-informasi yang sebetulnya nggak aktual kayak gitu. Jadi itu bukan serta-merta salah mereka juga menjadi abai atau terkesan abai, tapi mereka nggak disuguhkan banyak pilihan dan akhirnya itu doang yang mereka Terus lihat. kayaknya mereka gitu. juga nggak sadar ya. Ya nggak sadar bahwa mereka sudah Kalau terlena mereka tuh dengan udah ditahan ini Iya, itu, terus iya. mereka nggak sadar juga kalau ternyata Iya. gue lagi ditahan loh. Iya, karena kan udah demokrasi, udah loh nggak apa-apa. Iya, udah. Nah, Gitu-gitu. Sudah aman Padahal dibanding nggak zaman bener-bener dulu gitu ya. Iya. Dan pendidikan formal juga nggak ngajarin soal berpikir kritis kan. Kayak kalau misalkan di luar negeri kan mau SD kayak mau SMP kayak mau apa, lu tuh harus bisa nantang guru lu gitu. Itu kan berarti guru itu berhasil ya untuk bisa Iya, apa punya pendapat. Muridnya gitu. punya Si muridnya pendapat tuh punya pendapat gitu loh. Jadi nggak cuma disuapin aja, giliran nanya atau kan misalnya Iya. kritis dikit, Amel, Sekarang kan nongkrong iya BK, kayak gitu gitu kan. Betul. Coba. Jadi ya kayak gitu. Karena dari pendidikan formalnya sendiri juga nggak dibiasakan untuk berpikir kritis kayak gitu loh. Padahal critical thinking tuh jadi salah satu mazhab yang seharusnya itu harusnya malah kayak basic life skill malah. betul. Iya. Harusnya. Kan kita nggak mungkin kayak iya nerima aja gitu, emang robot nggak punya hati gitu kan, kayak aneh juga gitu loh maksudnya. Tapi kalau Kak Fathia sendiri nih
yang akhirnya grown up jadi aktivis perempuan, itu sebenarnya ada perbedaan sikap nggak sih antara publik atau mungkin sesama aktivis, bersikap Aktivis untuk antara laki-laki perempuan malah, atau mungkin malah punya privilege sebagai aktivis perempuan? Enggak. Nggak, berarti Sama nggak ya, ada berarti ya? Sama aja Sama kalau aja. misalkan, tapi kan tetap aja posisi perempuan pembela HAM itu kan kerentanannya 2 kali lipat dibandingkan itu dia. pembela HAM laki-laki lah ya gitu. Karena kalau pembela HAM yang maksudnya pembela HAM laki-laki, dia bisa kena ancaman, dia bisa kena pidana, dia bisa diteror, bisa diintimidasi, bisa dibunuh dan lain sebagainya. Perempuan juga bisa kan kena Iya, kayak gitu. bisa. Tapi ada lapisan keduanya, bahwa perempuan juga bisa kena pelecehan seksual, Iya, itu dia. bisa kena ujaran-ujaran yang mendiskreditkan gendernya sebagai identitasnya sebagai perempuan. Apalagi kalau lu perempuan muda lagi, tahu apa lu? Gitu, udah diem aja di rumah. Iya. Nah waktu kasus tuh gue Suka- sering banget suka dapat kayak nggak gitu. dianggap. Iya. Iya, Gitu. kayak udah deh, diem aja deh, kayak gitu. Tahu apa sih Diem lo? aja di rumah, Kayak tahu gitu. apa sih lu masih muda, perempuan, udah nggak sih gitu. Itu diskriminasi itu udah makanan sehari-hari banget ya. Iya, terus udah gitu kayak contoh kasus gitu ya, ada salah satu aktivis yang dia ngebela petani masyarakat ada di Jambi, dan dia akhirnya didoxing bahwa dia melakukan perselingkuhan segala macam. Difitnah berarti. Nah iya kayak gitu. Nah itu makanya ada 2 lapisan kalau perempuan pembela HAM tuh, secara eksternal dia punya 2 lapisan itu gitu. Lapisan ancamannya tuh ada 2, nggak cuman berbasis fisik tapi juga berbasis identitas dia sebagai perempuan gitu. Dan Yang stigma itu sampai sekarang masih dapat. masih kayak Jadi gitu. dapet. Tapi berarti isu yang sekarang lagi concern dan memang mungkin masyarakat dan atau generasi muda harus tahu Fathia lagi apa nih isu-isu yang lagi dikembangin atau lagi diurus, diadvokasi pada masyarakat, lagi urusin apa isu-isu yang paling sekarang lagi hits, happening banget apa ya? Ya salah satunya ya kayak gini ya, terutama soal kebebasan berekspresi itu masih ya memberikan banyak pengetahuan lah ke teman-teman muda gitu. Pentingnya kita bukan terlibat sih, tapi dan emang kita pasti terlibat dalam politik kan, mau nggak mau, terutama di situasi pemilu kayak gini kan suara kita sangat didambakan nih gitu. Tapi nasib kita gimana nanti gitu kan. Nah itu yang hari ini lagi banyak lah. Tapi yang mungkin di podcast ini juga bisa jadi salah satu sarana atau ruang untuk jadi alur informasi juga, bahwa situasi di Papua di selama bulan-bulan politik ini sama sekali nggak pernah dibahas dan ternyata terabaikan. Iya. Oke. Dan ternyata banyak banget belakangan situasi yang cukup memanas, dan itu nggak ada informasi yang keluar sama sekali di media mainstream, dimana situasinya cukup memprihatinkan lah gitu. Jadi di Sugapa, di Intan Jaya kemarin terjadi lagi lah konflik antara TPNPB sama TNI. Iya. Dan banyak banget warga sipil yang ditembak Oke. oleh oknum-oknum TNI. Terus kampung-kampung juga dibakar, dan pada akhirnya itu membuat pengungsi-pengungsi internal di Papua itu semakin banyak jumlahnya. Ketika 2023 aja berdasarkan data Human Rights Monitor, dia adalah lembaga yang khusus membahas dan menghimpun data ya soal internally displaced person. Itu ada 70.000 pengungsi internal di Papua. Dan karena kasus kemarin konflik kembali memanas di Intan Jaya, nambah lagi jumlahnya. Dan itu nggak ada yang ngebahas sama sekali. Dan situasi pengungsi internal itu sampai sekarang nggak ada yang ngurusin. Nggak ada yang pada akhirnya bisa menjamin bahwa kalau mereka balik ke rumah mereka akan aman. Bahkan bisa balik aja juga nggak bisa gitu, karena udah diokupasi gitu tanah-tanah mereka. Dan itu sayangnya nggak muncul kan, nggak jadi diskursus publik hari ini. Padahal yang tadi aku bilang di awal, titik nadir pelanggaran HAM itu ada di Papua. Kenapa sih Papua nggak ada nih dalam pemilu ini, tidak jadi salah satu topik yang ada pernah di debat capres sekali gitu, tapi nggak menjawab juga. Terus kebetulan gitu. banyak juga orang yang baru tahu bahwa sekarang pemekaran itu sampai banyak.
Iya, dan itu tidak Dan kita taunya melibatkan. kayak Papua Barat aja. Nah, kita masih taunya gitu. Bahkan dari prosesnya aja udah informasinya udah nggak jelas gitu kan. Maksudnya ketika pemekaran itu terjadi juga itu tidak melibatkan misalkan kepala-kepala adat segala macam. Jadi tidak ada meaningful participation untuk melakukan pemekaran itu gitu loh. Nah, jadi ya sampai sekarang kalau misalkan teman-teman yang nonton podcast ini, ayolah kita cari tahu soal Papua dan kita bertanya lah sama calon pemimpin kita ke depan nanti, apa sih kira-kira yang harus dilakukan buat Papua yang sangat-sangat memprihatinkan ini. PR banget ya, PR banget buat para pemimpin selanjutnya ya. Banget. Kalau Mari. kita nih yang orang awam nih Kak mau cari tahu, ya simple googling lah. Ada nggak sih website mungkin atau apa, mungkin medsos yang benar-benar kita bisa cari tahu lebih banyak nih soal Papua itu. Karena kan kasusnya banyak tertutup ya, bahkan mungkin nggak dipublikasi. Iya. Kalau media bisa cek di Suara Papua sama Tabloid Jubi, itu yang paling banyak memberitakan soal isu-isu di Papua, soal konflik-konflik di Papua dan apapun yang terjadi di Papua. Itu yang paling reliable lah untuk bisa kita baca, Tabloid Jubi dan Suara Papua. Terus kalau misalkan dari sumber-sumber alternatif lainnya selain media, ya dari Kontras, dari YLBHI, Greenpeace, itu banyak banget juga kok. Ada Tapol juga yang seringkali menginformasikan terkait soal situasi di Papua. Jadi ketika kita sulit mencari di media yang mainstream, mendingan kita sih yang cari tahu, tinggal ketik doang. Iya, Ketemu tuh. Gitu. Itu emang. Tapi untuk kalau masuk ke dalam, balik lagi nih Fathia sebagai seorang aktivis HAM gitu, perlindungan tadi yang sempat kita bahas emang sebegitu perlunya atau enggak menurut Kak Fathia sendiri? Kayak gimana? Perlindungan Kayak seperti gimana apa sih yang harusnya, apalagi aku seorang perempuan, aktivis perempuan, tadi kan banyak kita diskriminasi itu, atau mungkin emang saat mengadvokasi, saat turun ke lapangan, perlindungan dari yang ranah seperti mana? apa yang Kan diperlukan? pasti kan sebelum ngasih perlindungan atau advokasi kan ada proses-prosesnya tuh. Ya, perlindungan itu sebenarnya yang sudah diminta dari mungkin lebih dari 15 tahun yang lalu ya. Bahwa di dalam revisi Undang-Undang HAM itu harus merekognisi dan juga memberikan perlindungan terhadap kerja-kerja pembela HAM. Ya. Jadi memasukkan definisi apa itu pembela HAM, memasukkan soal sanksi-sanksi kalau misalkan terjadi penyerangan terhadap pembela HAM, terus udah gitu bentuk-bentuk perlindungan apa yang harus dilakukan oleh negara, misalkan lembaga-lembaga negara kayak lembaga pengawas negara kayak LPSK, Komnas HAM dan segala macam itu kayak harus punya satu lembaga gabungan gitu ya, kayak KUPP gitu kan, Komisi untuk Pencegahan Penyiksaan tuh, yang dimana mereka adalah konsorsium Kayak KKR gitu berarti. gitu, konsorsium untuk memberikan emergency response atau perlindungan terhadap pembela HAM di tengah resiko, atau biasanya human rights defenders at risk kita bilangnya kayak gitu. Nah, kalau di luar negeri yang sudah mengakui hak sipil politik ICCPR ataupun menghormati deklarasi pembela HAM, itu biasanya mereka punya mekanisme itu di EU, bahkan di Asia ada tuh, di Mongolia itu diakui sebagai kerja yang harus dilindungi karena dianggap mereka punya risiko yang besar, Lebih besar dibanding karena kan dia berhadapannya vertikal gitu ya, dia antara masyarakat dan negara gitu, dimana negara punya alat, dia punya kuasa, dia punya undang-undang kayak gitu kan. Nah, jadi perlindungan dan pengakuan terhadap kerja pembela HAM itu yang harus disadarkan melalui pembentukan ataupun revisi undang-undang HAM itu gitu. Karena ya sekarang kan stigmatisasinya pembela HAM itu ya lu musuh negara gitu loh, lu antek asing. Tapi kalau secara spesifik yang disebut membela HAM itu yang mungkin bisa mendapat perlindungan itu harus yang kayak misalnya ya, contoh kalau lawyer itu kan dia ada certified lawyer, Kalau dia kan kayak gitu-gitu. Terus gimana? Kalau lawyer kan dia punya perlindungan advokat sendiri kan. Iya. Kalau pembela HAM ini kan dia cair sifatnya. Nah, itu dia maksudnya. bisa anak muda, Nah, dia bisa perempuan, dia bisa kelompok minoritas kalau seksual. mahasiswa masih bisa termasuk nggak sih? Enggak ya?
Bisa aja kalau dia seaktif itu. Jadi kalau di dalam deklarasi pembela HAM internasional, Ini ada kriterianya berarti. iya, di dalam deklarasi internasional itu diatur seluas mungkin. Jadi siapapun yang sedang mempraktekkan kerja-kerja pembela HAM itu bisa mendapatkan perlindungan. Entah dia pribadi, nggak bawa-bawa nama organisasi apa gitu ya. Nggak melulu juga ya bahwa kita ikut lu pembela kontras HAM, lu pembela HAM berarti lu harus kerja di NGO, ya kagak juga, gitu loh. Misalkan kayak berkoar-koar di sosmed juga. Iya, pejuang kayak gitu. HAM kalau emang kita ngebelain siapa. Kalau misalkan kayak contohnya gitu ya, mahasiswa anak-anak BEM nih yang sekarang lagi sering diancam kayak gitu-gitu, terus tapi mereka kan aktif juga ya menyuarakan isu-isu hak asasi manusia. Misalkan ketika reformasi di korupsi tuh yang 2019 kan banyak banget tuh yang akhirnya terdampak. Nah, itulah kenapa penting ada definisi tersebut diakui di dalam undang-undang HAM gitu. Siapapun yang sedang berjuang dalam rangka untuk melindungi nilai-nilai hak asasi manusia itu berdasarkan deklarasi ya, maka ia harus dilindungi. Gitu. Ya tapi memang namanya hukum kan pasti ada celahnya gitu ya. Anti slap aja masih bisa ya hukum kan dibuat gitu kan. Hati-hati Iya, gitu. Kalau untuk spesifiknya Kak, kita kan ada di podcast LPSK ya. Kalau spesifik mungkin Kakak menaruh harapan di LPSK. Nah, jadi selama 1 dekade lah ya kerja bareng sama Kontras, memang salah satu spesifik isu yang aku sering tangani dan pernah bikin risetnya juga adalah soal perlindungan pembela HAM. Terakhir itu membicarakan konsultasi dengan 5 lembaga pengawas negara, Komnas HAM, KPAI, Komnas Perempuan, LPSK, dan Ombudsman. Itu kita bekerja sama dengan beberapa NGO juga, berkonsultasi dengan 5 lembaga pengawas negara tersebut supaya mereka punya mekanisme tadi emergency response. LPSK kan punya rumah aman, ya kan? Terus udah gitu juga dia punya sarana atau fasilitas yang bisa memberikan perlindungan sebenarnya gitu kan. Tapi yang punya SNP perlindungan pembela HAM itu cuman baru Komnas HAM doang. Gitu loh. Nah, jadi waktu itu kita mendorong supaya ayo dong lembaga pengawas negara lainnya juga punya gitu. Walaupun memang pada akhirnya waktu itu disepakati bahwa ya mungkin kita bisa ya bikin aturan internal walaupun itu nggak ada di dalam wewenang kita. Apalagi kalau LPSK kan harus ada pidana dulu ya gitu ya. Baru bisa mendapatkan perlindungan. Ada status hukumnya dulu. Nah, tapi kan ancaman pembela HAM itu not necessarily tentang pidana kan gitu. Dia bisa tiba-tiba dicegat di jalan atau bagaimana gitu kan. Nah, itu yang sebenarnya dibutuhkan ketika masyarakat sipil ini ataupun organisasi-organisasi masyarakat sipil di daerah ataupun di Jakarta sendiri itu belum punya mekanisme holistic protection kayak rumah aman dan segala macamnya gitu. Nah, itu yang kita kejar waktu itu dan mudah-mudahan dan harapannya sebenarnya memang waktu itu constraint-nya kalau di LPSK soal itu. Ombudsman sama sekali nggak punya dia bilang kita nggak punya wewenang soal itu lagi gitu. Karena harus kaitannya soal pelaporan ke lembaga negara gitu kan kalau di Ombudsman. Komnas Perempuan jauh lebih progresif ya. Maksudnya mereka mau-mau aja kalau misalkan ini. Nah, jadi mudah-mudahan harapannya dari hasil konsultasi tersebut itu terjadi 2019 sampai 2020 itu akhirnya bisa terwujud setidaknya untuk mempermudah akses lah untuk perlindungan pembela HAM untuk emergency response saja. Karena ya akses untuk perlindungan pembela HAM ini sama sekali nggak aksesibel gitu dan nggak bisa selalu berpaku pada perlindungan NGO juga kan karena juga NGO juga kan ada dalam ancaman juga gitu loh semuanya ya jadi gitu jadi kita orang terancam yang melindungi orang terancam gitu kayak Inception gitu kan. Nah jadi ya udah makanya ya mudah-mudahan lembaga pengawas negara ini juga bisa upgrading perlindungan tersebut lah untuk pembela HAM itu. Ya mudah-mudahan ya. Semoga karena tapi memang LPSK juga sudah bekerja sama dengan Komnas HAM, Komnas Perempuan untuk itu emergency respon itu biar cepet biar nggak nunggu ada
Betul. dilaporin dulu, nggak nunggu Iya. ada sampai korban juga amit-amit gitu kan. Emang. Bahkan itu bisa jadi prevention ya. Betul. Kayak, aku sempat kepikiran gitu ya Kak. Jadi ada kasus yang anak-anaknya meninggal dibunuh sama bapaknya karena bapaknya KDRT. At that time aku tuh berpikir kayak kalau misalnya saat itu laporannya diteruskan ke LPSK gitu ya, mungkin aja ibunya dapat Masih perlindungan, anak-anaknya masih hidup. Iya benar. Ya kayak gitu Ada kan. prevention ini ya. Maksudnya itu kan levelnya udah makin kecil-kecil lagi tuh. Iya gitu kan. Makanya. Gak hanya sampai ini udah nyawa nggak ada ya Iya, kan. iya, itu dia. Ya gitu sih. Tapi kayak perlindungan yang belum didapat, tapi sebagai aktivis tetap aja maju ya. Kita nggak nunggu, Nggak bisa. Udah Nggak panggilan bisa. hati, panggilan jiwa ini. nggak bisa nunggu Nggak dulu bisa. dilindungi dulu nggak ya. Iya, nggak bisa karena itu jadi apa ya? Sebuah komitmen Iya udah. yang enggak tersurat di dalam surat nggak ada. kontrak gitu loh. Nggak ada peraturannya lo Nggak takut ada. lo ini. Nggak ada. Udah jalan lu. Udah jalan. Iya. Tapi keluarga gimana? Ini boleh nih berani, tapi keluarga punya orang tua, teman-teman. kakak, adik. Oke aja. udah tahu deh adik gue begini, udah. Tapi pernah gak sih Kak kayak ada misalnya atau keluarga temen atau pasangan kakak terus ngomong kayak aduh kamu hati-hati kayak gitu-gitu atau jangan. Ya hati-hati mau pasti hati-hati ya udahlah gitu kayak Tapi nggak itu udahlah sih support. tapi kayak Ya udah. terus ntar gimana kalau misalkan di penjara gimana Ya udah lanjut enggak ya? ya udah tinggal kirimin makan aja ke penjara kan gitu Oh. kayak ya gitu kan terus kayak gila No lu ya, matter emang berapa bener-bener lama susah gue di banget lo sono, diatur ya kan? kayak gitu-gitu kayak iya ya lebih kayak lah ya emang mau gimana Tapi gitu bukan loh. penentangan ya itu para kakak-kakakmu itu. Lu susah banget diatur tapi bukan penentangan. Enggak sih. Fatia deh. Yang penting udah direstuin dulu Iya, gitu. iya. Enggak. Udah Enggak. kamu nggak usah deh, udah enggak ya? Kan tadi lu bilang gini Kak, dari kecil kan udah diarahin sama nyokap, Iya. bokap, gitu kan. Terus Waktu- tiba-tiba lo jadi aktivis gini. Iya, waktu awal masuk kontras sih pas masih kuliah gitu ya, terus kayak kan bilang ke waktu ibuku masih ada gitu ya, almarhum kan selalu bilang bahwa apa namanya, ya boleh cari kerja dimanapun gitu, tapi nanti tetap ke Kemlu ya gitu. Oke. Terus iya ini magang doang kok gitu. Yang penting udah kekayaan. Iya, magang doang. Iya ini magang doang kok gitu. Pasti lo ngomongnya pas kuliah ya Kak? Pas kuliah, pas Bukan. masih jadi relawan di Iya, kontras iya, ya kok ini cuma magang doang kok. Jadi gitu. pengalaman ya kan? Nggak akan permanen gitu. Oh ya udah ya buat belajar nggak apa-apa karena emang apa namanya orang tuaku nggak pernah yang ngebatasin juga lu mau belajar di mana aja terserah gitu. Tapi ya mereka bilang kayak aduh jadi aktivis hati-hati diculik lo apa Iya, kan, kayak udah gitu. gitu kan. Waktu itu kayak gitu pas awal-awal masuk kontras gitu. Tapi itu tetap masih berlabel magang. Apa gimana? Iya Oh, ya maksudnya dalam waktu yang masih magang. bilang setahun kok nggak kelar deh gitu. Iya belum gitu masih asik gitu. Lagian kan belum dapat pekerjaan lain. Karena juga begini, ketika orang-orang wisuda, orang-orang cari kerja, gue udah nggak cari kerja Asik, gitu loh. itu dia iya, ya. iya. Jadi mereka Tips juga gitu. mereka juga kayak ya udah Oh iya ya, gitu. benar juga. Kayak gitu. Nah, terus akhirnya kan yang mengontrol rumah gue tuh sebenarnya ibu gue gitu loh. Jadi kayak ketika dia nggak ada tuh kalau papaku tuh lebih kayak udah serah lu deh gitu. Jadi udah nggak ada perdebatan itu gitu karena apa namanya nggak ada lagi yang berobsesi bahwa anaknya akan jadi diplomat. Oke, iya. Oh, jadi nyokap yang punya Ambisinya Almarhumah yang benar, punya gitu. cita-cita. Dan kalau papaku lebih mikir kayak nggak mungkin lama juga nih di kontras. Ternyata terus loh kita gitu. betah banget nih. biasanya ngomong gitu, besok dia resign. Kali resign. Iya lah. Budak korporat tuh nggak begitu. Kalau ini budak apa nih? Kemanusiaan nggak ada. Kita sih udah ini banget sih. Tapi emang jiwa-jiwa itu harus ya nggak takut nggak itu emang maksudnya keluarga juga dukungan penting lah ya maksudnya Iya, jangan karena keluarga juga ya udah gas lah gitu. Ya udah didukung-dukung aja gitu karena dia ngelihat karena papaku tuh sama aku bestie banget kita. Iya. Jadi dia yang takut sama aku. iya sebenarnya. mohon Jadi maaf bungsunya begini ya. Iya gitu. Jadi dia kayak ya udah deh anak gue maunya gini. Yang penting hidup lo benar. Gue nggak komplain. kayak Iya lah dia ya. gitu. Dia cuma gitu doang kayak hari ini kemana lagi? Iya dinas kesini. Oh ya oke. Ya udah gitu doang. Yang penting
kayak anak gue happy ya udahlah gitu. Terus lo senang-senangnya kapan, Kak? Iya, tapi senang-senang sibuk aja. kan? Mulu ya. Tapi sibuk kan, jadi aktif itu Iya, kan sibuk. Sibuk tapi Me time-nya menyenangkan. menikmati masa mudanya Iya, ngapain? me time lo gitu. Lah gue menikmati masa muda banget. Oh, justru dia emang. Oh, Iya, iya, iya. Jadi kerja ini benar-benar definisi Sesuai passion dan bekerja apa hobi adalah bekerja gitu. Iya. Pelajarannya nggak habis lagi karena kan awalnya ya misalkan stigmanya orang tua aku gitu. Misalkan dia ngomong begini, lu kan kuliah HI, lu jadi aktivis apa Iya, yang iya, lu apa yang terapin dia- ilmu lu gitu loh. Nah terus kan kita kan ngurusin advokasi internasional ya, belajar sistem PBB Nah, itu kan ada segala HI macam. juga. HI banget banget. justru, HI HI banget dan Alhamdulillah masih ada yang Masih memang ada kan iya, HI iya. banget. bener. Dan apa namanya, skripsiku kan tentang hukum humaniter, jadi itu sangat melekat sama kerja sehari-hari sebenarnya gitu. Jadi ketika misalkan aku dinas kemana ke luar negeri segala macem, nggak komplain mereka karena oh nih anak kepake ya Iya, ilmunya gitu. Terus dibandingin sama teman-temanku yang Alhamdulillah, jadi lain, manusia bermanfaat. iya, rata-rata anak HI kalau nggak masuk Kemlu tuh kan susah banget ya. Iya. Temanku satu angkatan aja yang masuk Kemlu cuma 3 orang. Iya. Sesusah itu gitu loh. Dan apa namanya, ketika mereka orang tuaku ngelihat oh teman-temannya si Ade nih rata-rata masuk korporat, terus atau enggak kerja di bank gitu-gitu Iya, kan. iya. Kalau masuk pemerintahan masih mending Iya, terterapkan ada, lah iya, ya iya, gitu iya. kan. Ada ilmu-ilmu politiknya yang kepake gitu. Nah, dan teman-teman juga jadi kayaknya selama ini cuma lo doang ya yang ilmu HI-nya masih kepake aja kayak Iya, gitu bener loh. kan, Karena berarti emang iya, karena memang ada soal itu-itunya kayak gitu. Jadi malah sampai sekarang nih masih nempel nih pelajaran kuliah sampai sekarang gitu. Jadi ya udah, komplain dari orang tua nggak ada, kakak-kakakku juga ini anak enjoy banget lagi, udahlah gitu. enjoy. Iya, hobi dan pekerjaan ya tadi Mutia bilang juga gitu kan. Tapi hobi yang lain di luar Di luar per dunia kemanusiaan HI suka apa sih? yang lebih manusiawi gitu lah. Ini udah manusiawi tapi lebih Yang lebih mainstream banget Iya, gitu iya, apa gitu. seperti ya? kita para perempuan lain ya. Mungkin masak-masak gitu. Masak iya. Kalau aku lihat di IG-nya part time cook. Iya. Waduh, beneran nih. Iya. Berarti Karena- harusnya part time chef dong. Ntar Personal chef. Ntar iya kayaknya bakal buka catering kayak. Catering diet nggak tuh? Enggak dong. Langsung mau daftar. Karena dulu ibuku tuh buka catering. Jadi Oh. dari kecil anak-anaknya harus bisa masak. Mau cewek, mau cowok harus bisa masak. Itu buat jadi staffnya kan ya? Iya. Bangun pagi. Potongin tuh buncis gitu ya. Wes, gila. Pendidikan militer sejak dini cuy kita. Jadi pokoknya itu benar-benar apa namanya, masak itu jadi apa ya? Jadi sebuah kebiasaan aja gitu. Hebat sih ini. Tiap hari di rumah Aktivis gitu. mana yang cuma jago masak? Coba. Banyak. Banyak ternyata. Banyak. Dan ya kalau masak kan lu mikir ya, lu oh ini bumbunya ini gini. Oke. Oh, ada aktivitas. Fokus kita, Oh, gitu ada loh. aktivitas mikir juga ya. Untuk mengalihkan dari Ini kayaknya nggak pernah merilekskan otak Iya. gitu. Maksud kita tuh pertanyaannya yang relax. Aku pikir masak itu adalah merilekskan otak kamu gitu. iya, But still thinking ya kan kan? bereksperimen gitu. Nih pakai bumbu ini cocok nggak kira-kira ya kayak gitu kan. Cocok gitu. lagi dulu nih. Apa? Oh enak. Masakan Indonesia, masakan luar atau apa? Apa? Spesifik Semuanya. Semua. Ih, Tapi kalau cakep satu banget. andalan- Aku cuma nggak bisa masak kue. Bikin Bikin kue, baking. baking ribet itu pakai ukuran-ukuran kan, nggak usah direpot deh. calon Dan itu mertua. kayak exact gitu ya, harusnya ini sekian, ini berapa sendok ini gitu-gitu. Iya, nggak bisa. Kalau masak yang masak gitu kan, yang buat ngoseng-ngoseng gitu maksudnya. Nah, bukan hari-hari. Kan bisa gitu. dicicip. Iya, Iya, iya. Nah, bener sih kalau kue kayak udah jadi. Nggak bisa. Lu mau udah jadi ya bener. Taunya bantet, taunya repot-repot deh. Nanti ujungnya dapat kategori masih bisa dimakan. Iya. Nah, kalau mamaku semuanya dia. Kue bisa, Wih. masakan Tapi gitu yang bisa. penting masakan oke lah ya. Jadi cuman buat para ibu-ibu yang mau menjadi calon menantu yang Wow. Oh iya aman ya kan. aktif di jalan ya kan, mengadvokasi Aktif di jalan. di jalan maksudnya
advokasi HAM Nyupir tapi gue. bisa juga di dapur. Iya, lagi Coba. nyupir juga. Aduh. Tapi terus kalau Aku Palu Gada sih Kak, atau beneran. Daripada gitu enggak masak. enak aja gue masak Kak, kan gue juga. Kalau kita Palu Gada ya, nyupir bisa, Oh, iya. ngangkat Lu galon keren. bisa. Enggak itu enggak perlu, gak ada, itu basic life skill. Iya. Nyupir, berenang, pokoknya kalau kiamat bisa gitu ya. Kalau ada apokalips ya, Iya. bisa kok, bisa pokoknya. Bisa semuanya, bisa. Benar. Terus Kak, kalau yang hobi yang lain tuh kayak nulis gitu-gitu tuh termasuk hobi juga awalnya. Hobi. Nulis sampai sekarang Sampai masih. Baca buku. Baca buku, koleksi buku segala macam. Iya, itu udah kewajiban. Enggak sih, nggak kewajiban, tapi kayak kalau nggak baca buku sakau deh kayaknya. Waduh. Nggak bisa. Iya, Karena iya, waktu pas bener-bener. jadi koordinator tuh nggak ada waktu baca buku dan ternyata stres banget. Terus sekarang kan udah nggak jadi koordinator kan, kayak gitu. Ada waktu aku Ada spesifik buku nggak yang lo suka banget Kak, atau misalnya udah buku apa aja gue baca? Apa aja lagi, kecuali novel-novel gitu juga suka. novel malahan. Novel tuh romantis banyak. gitu. Iya. Banyak tuh novel cinta-cintaan. Terakhir-terakhir dia lagi baca novel cinta-cintaan, ingin membuat virtual boyfriend. Enggak dong. Tapi kayak ya Allah, ini virtual boyfriend apa itu sosok berguna laki-laki banget loh. ini, sosok laki-laki ini apakah bisa terjadi di dunia nyata gitu ya. Terus begitu novelnya difilmin, ya kok yang ini gitu. Selalu Iya, kayak gitu, makanya kayak gitu. semua problem pembaca kayak gitu kan. Iya, tapi historical fiction, terus literary fiction. Kalau dulu zaman kuliah ataupun awal-awal di kontras masih idealis banget ya, gue masih baca buku filsafat gitu-gitu, Albert Waduh. Camus semua dibaca. Terus Michel Foucault gitu-gitu masih. Sekarang Sartre segala macam, sekarang kayak wah berat. Mau cari yang fiksi aja gitu kayak ntar dulu gitu. Jadi yang penting baca aja gitu loh. Dan kadang-kadang juga masih baca non fiction yang berkaitan sama sistem digital sekarang itu lagi menarik banget gitu loh. Kayak ada satu buku kemarin aku baca, judulnya Extremely Online. Itu bagaimana orang atau influencer atau bahkan tokoh-tokoh politik di dunia itu, terutama di Amerika Serikat ya, menggunakan kapitalisasi media sosial sebagai alat untuk ya. Iya, untuk merebut kekuasaan gitu-gitu. Jadi Serius lagi. Iya. ya kan? Aduh, emang beda nih. Terus Kakak tuh ini ya, Tapi ngomong-ngomong buku ya, ada bikin komunitas, bikin komunitas atau apa sih? ya. Organisasi apa? Iya. Nah, itu Books of Tomorrow itu sebenarnya gabungan teman-teman yang dulu kerja di sekarang masih sih, ada yang dari LBHM, ada yang dari LAIP, ada yang kerja di pokoknya anak-anak teman-teman ngos-ngosan lah ya, NGO. Nah, kita ini adalah orang-orang yang mendampingi terpidana-terpidana mati gitu. Iya. Dan kan jadi banyak berinteraksi dengan terpidana mati kan. Dan kita tahu bagaimana stresnya mereka, depresinya mereka yang menunggu nasib kayak gitu berpuluh-puluh tahun di penjara tapi nggak jelas nih kapan sih gue bakal dimatiin gitu loh. Kasarnya gitu ya. Nah, dan karena kita suka buku gitu ya. Jadi mereka kan nonton TV juga terbatas, internet juga terbatas, kan ganti-gantian gitu kan. Gimana kalau kita sumbangin buku aja gitu? Ada yang bukunya berbasis religi, ada yang untuk ketenangan hati dan segala macam, dan kita buka open donasi buku gitu di tahun 2019. Nah, berhasil lah tuh menyumbangkan 2.500-an buku dari seluruh Indonesia dikirim ke Jakarta secara cuma-cuma, semuanya gratis, kita nggak keluar duit sedikit pun untuk dimasukkan ke lapas-lapas. Nah, sebenarnya waktu itu udah jalan 3 lapas, ada di Kerobokan, di Bancai, di Bandung, sama satu lagi lupa di mana ya. Nah, tapi terus Covid kan ditutup tuh semua lapas. Akhirnya ngendep deh tuh buku. Terus aku jadi koordinator. Wah, udah tuh kayak aduh nggak kepegang lagi gitu. Dan kebetulan anak-anak di BFT ini juga sibuk-sibuk semua gitu. Tapi sekarang lagi pengen kita aktifin lagi dan mau buka open donasi buku lagi untuk bisa kita supply lagi ke lapas-lapas. Karena mereka juga ternyata lapas-lapas ini juga mereka justru sangat menunggu sumbangan-sumbangan kayak gitu untuk memperkaya aktivitas-aktivitasnya. Udah mulai warga lagi ya, binaan. udah. Gitu.
Jadi kalau ada yang mau nyumbang buku kemana nih? Ada Instagramnya Books for Tomorrow. Oke. Gitu. Jadi DM tapi bukan aja. akhirnya sekarang terpidana buat semua ya, buat Iya, dilapas buat dilapas aja. intinya gitu. Jadi nggak cuman buat terpidana mati, toh juga lapasnya kan nyampur. Jadi ya semua Bisa boleh baca semua boleh semua. mengakses. Oke. Kalau pertanyaan terakhir nih, agak-agak serius lagi kita lagi masa-masa, gue bilangnya apa ya, gonjang-ganjing pemilihan pemimpin masa depan, 5 tahun ke depan apa 10 tahun ya? 5 tahun ke depan. 5 tahun dulu lah. 5 tahun dulu dong. Sabar, Kenapa sih mau sabar. 10 tahun? Apa sih kalau gagasan apa yang paling Kak Fathia inginkan dari seorang pemimpin Iya. kita? Apa punya rekomendasi apa desakan-desakan biar orang-orang ini yang memimpin di masa depan ini melakukan ini. Jadi visi kemanusiaan. Berat. Ya, kita balik ke game, silakan. Mungkin bisa diminum lagi. Kamu udah minum. Ya kalau kita bicara ideal versi aktivis yang seringkali berhadapan atau mendampingi masyarakat tertindas, udah pasti tinggi banget ya standarnya gitu. Ibarat kata kan lu mau punya pacar, lu mau punya pendamping yang akan menjadi imam lo gitu di masa depan, berarti kan lu juga setidaknya harus punya checklist gak sih mau punya pendamping yang seperti apa gitu. Nah, selemah-lemahnya iman, orang yang akan menjadi pemimpin bangsa ini jangan sampai orang yang anti kritik. Iya. Gitu. Karena itu adalah pintu utamanya gitu. Contoh misalkan gini, masyarakat ini kan sekarang banyak yang di kelompok akar rumput gitu ya, yang terutama mereka berhadapan dengan konflik-konflik agraria, perampasan tanah dan segala macam untuk proyek pembangunan. Itu kan satu-satunya cara untuk mereka menolak perampasan tanah itu adalah dengan berekspresi, iya kan, dengan berpendapat, dengan berkumpul, berasosiasi gitu. Tapi kerap kali untuk berkumpul dan menyatakan pendapat itu ada ancamannya gitu di ujung jalannya gitu loh. Nah, jadi selemah-lemahnya iman, ya harus nggak anti kritik dan harus terbuka sama setiap pendapat Pertanyaan gitu ya. dan segala keluhan masyarakat. Keluhan. Iyalah. Dan nggak baperan, karena kalau baper jangan jadi pejabat, Jangan. karena dia dipilih untuk menerima itu semua gitu loh. Iya. Dan itu amanah ya, Amanah gitu loh. bukan cita-cita. Iya, maksudnya aku yakin banget kalau misalkan pejabatnya baik, pejabatnya bisa amanah kayak tadi, pejabatnya bisa menjalankan seluruh mandat masyarakat dengan baik, pasti masyarakat nggak akan ngeluh juga kok. Iya kan, kita juga nggak akan ngerengek. Kalau misalkan kita minta sesuatu sama orang tua kita dipenuhi juga pasti kita diem gitu kan. Ya itulah sama gitu sifatnya, dan mereka ini kan dipilih oleh rakyat juga gitu. Jadi penting untuk tidak anti kritik, dan kritik itu nggak cuman masuk kuping kanan keluar kuping kiri gitu loh, tapi dipikirin gimana jalan keluarnya gitu, dan mengembalikan lagi unsur ataupun budaya demokratis dalam artian setiap perumusan kebijakan ataupun pembuatan kebijakan, aturan-aturan apapun itu melibatkan masyarakat. Karena di beberapa tahun terakhir semenjak Omnibus Law, KUHP kayak gitu-gitu, itu semuanya dibuat secara tertutup. Bahkan revisi UU ITE kemarin juga tertutup. Padahal itu menyangkut rakyat loh gitu. Yang akan terkena dampak dan menjalani hukum itu kan rakyat. Hukum kan dibuat supaya kita patuh gitu kan, taat gitu lah, tapi kitanya nggak boleh berpartisipasi dalam pembuatannya, itu gimana gitu loh. Dan itu mandat reformasi juga, yang supremasi hukum itu juga tidak boleh hanya tajam ke bawah, tapi juga harus berlaku secara vertikal atas bawah gitu ya, bahwa tidak hanya ke bawah tapi juga bisa berlaku ke atas gitu. Itu sih. Nah, kalau udah punya kedua itu, mudah-mudahan dia adalah pemimpin yang demokratis dan bijaksana gitu loh. Amin. Karena dia Walaupun pasti nggak ada yang ngedengerin sempurna masyarakat ya. gitu kan. Walaupun gak ada yang sempurna lah ya pasti. Iya, tapi seenggaknya punya dua itu aja udah pasti setidaknya proses demokrasinya berjalan. Iya.
Nah, itu akan nanti berdampak ke soal keadilan, berdampak ke soal perubahan kebijakan dan lain sebagainya. Tapi selama semuanya ditutup, ya sulit juga gitu. Yang ada kita cuman kayak orde baru tapi ganti OS doang gitu loh. Iya. Lebih warna-warni aja. Ya, caranya lebih kekinian aja gitu. Tapi sepertinya sama seperti zaman dahulu kala gitu. begitu. Kayak gitu. Siap-siap berarti kalau untuk tapi anak zaman sekarang juga ada yang pengen jadi aktivis kayak Kak Fathia. Bibit-bibit baru. Banyak mudah-mudahan ya. Banyak. Tapi memang apa sih yang apa ya? Mudah-mudahan banyak ya. Mudah-mudahan banyak tipsnya atau mungkin kalau mau jadi mau jadi aktivis tuh emang harus apa? Jangan Kak Fathia. Anjay, harus jangan. harus berani apa? Harus berani dulu deh. Selain Iya, kan iya, selain. berani itu modal sama panggilan jiwa itu. Iya benar. Konsisten. Terus prinsipnya harus kuat. Karena banyak banget terpaan badai angin Wow. dan Udah bukan angin yang bisikan-bisikan Waduh, kan? bisikan. Terus jangan pernah berhenti penasaran. Dalam artian jangan merasa cukup puas gitu loh. Kayak misalkan kamu belajar HAM 5 tahun misalkan kerja di HAM aja, itu sebenarnya udah pasti udah tahu HAM dari A sampai Z. Tapi HAM itu kan banyak lapisannya. Dan itu nggak akan pernah selesai, nggak akan pernah beres gitu loh. Jadi harus terus penasaran, yang pada akhirnya kamu akan terus cari tahu gitu. Jadi ilmunya harus terus berjalan gitu loh, kayak gitu. Dulu mungkin tahun 2015 kita nggak ngomongin soal era digitalisasi dan juga soal gimana caranya menggait anak muda lewat TikTok gitu untuk ngomongin HAM. HAM itu kan bahasanya elit ya, nggak kayak ngomongin kerusakan lingkungan, korupsi. Dengerin HAM kayaknya susah deh. Apa sih gitu kan? Kalau korupsi kan wah iya tuh gitu. Kalau kerusakan lingkungan iya tuh, tapi HAM gitu kan. Iya. Karena dia dampaknya nggak melulu terlihat gitu. Kalau kerusakan lingkungan sama korupsi kan nggak langsung depan mata ya. Iya gitu loh. Nah, makanya HAM itu terus harus mengikuti zaman, dan bahasa HAM-nya juga harus setiap zaman punya bahasa yang berbeda kayak gitu. Kayak gitu. Dan kenapa itu penting, makanya anak-anak muda jadi aktivis ya untuk bisa meremajakan bahasa HAM gitu, supaya nggak jadi bahasa yang elit lagi, nggak cuma jadi bahasa ketika tahun 98 doang gitu loh, tapi bisa jadi bahasa sehari-hari yang dibahas sehari-hari gitu, nggak cuma orang-orang tertentu. Jelasin pakai bahasa bagi deh. Gitu. Iya kayak gitulah. Segampang mungkin. Benar kayak gitu. Atau harus melek sejarah juga nggak sih untuk tahu? Iya, nah itu dia makanya emang harus banyak baca, banyak pengen tahu. Jadi mau nggak mau kita harus baca sejarah, kita harus baca analisa-analisa soal hukum HAM misalkan kayak gitu. Jadi intinya kalau kita banyak cari tahu, kita udah pasti bisa deh ngelakuinnya dan jadi lebih oh iya nih gitu loh, lebih yakin gitu, oh gue punya pondasinya gitu. Karena menurut prinsipnya ini harusnya begini gitu. Jadi nggak yang sekedar orasi gitu di atas mokom, tapi juga harus dibarengi dengan segala macam bentuk keingintahuan gitu. Jangan pernah ngerasa puas sama ilmunya, intinya gitu. Jangan pernah merasa puas. Itu kira-kira pesan-pesan Bisa ini jadi. yang membekas banget kayaknya. Tapi ada nggak sih Kak yang saya kata orang atau siapa spesifik, terus pesan itu tuh bakal menjadi yang apa ya, ibaratnya motivasi banget dijalanin sampai sekarang. Apa ya? Dan juga pesan-pesan untuk ya Pesan-pesan untuk bibit-bibit ini. calon-calon aktivis. Calon-calon aktivis. Iya. Sekarang kan kita lagi sering ditakut-takutin ya sama negara nih, ya kan, lewat kriminalisasi dan segala macam. Nah, walaupun sebenarnya yang takut itu sebenarnya negara, karena suara publik itu, suara rakyat itu bisa sangat kuat gitu kan. Makanya sedemikian rupa politik ketakutan itu diciptakan. Nah, ada satu katanya Munir, persisnya mungkin tidak sepersis itu, tapi intinya Munir menyampaikan soal bahwa rasa takut itu justru yang akan merusak akal sehat dan nalar kita. Jadi kalau kita takut,
ujungnya ke hal-hal yang lainnya nggak akan bisa berhasil. Nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa Iya. bersuara, nggak bisa. Iya. Ya lo takut kan. Jadi emang modal pertamanya adalah berani, bukan nekat loh ya. Berani itu kan berarti kita dimulai dengan berani, lalu kita mengajak teman-teman kita yang lain, dan kita tadi mencari tahu dan terus berusaha untuk mencari tahu. Yuk bisa gitu. yuk. Iya gitu, dan akhirnya konsisten gitu kan, karena cari tahu terus gitu. Nah jadi emang Munir selalu mengajarkan itu, dan itu kenapa nempel banget di kepala. Alasan sederhananya adalah buka gerbang kontras itu ada di depan mata, Iya, di itu tembok gitu. Jadi kayak ya emang nggak bisa takut, kita nggak boleh takut. Nggak boleh takut ya. Takut mah sama Allah aja. Aduh, ini kita berubah langsung lah jadi tausiah dari gitu. Itu kayaknya jadi penutup kita, quotes kita. Takut, jangan takut ya, jangan pernah takut. Karena kalau udah takut ya udah nggak bisa ngapa-ngapain. Iya. Lu ngelihat di depan lu ada kezoliman, ketidakadilan, kecurangan, Masya ya Allah, langsung. Mama. Iya, itu sama kita berdosa juga loh. Iya. Mm-mm. Itu kayak ngezalimin diri Kok ini sendiri. jadi kayak Mama Dede? Ya kita bisa close aja, takut panjang nih. Gua nggak bisa ngelihat gitu. Nggak, pokoknya bukan takut ya. Kita nggak bisa ngelihat kezoliman, kecurangan, ke semua yang buruk-buruk itu aja udah bagian dari selemah-lemahnya iman yang tadi dibilang sama Kak Fatia. Thanks for coming. Terima kasih banget. Kita Iya, udah Kak banyak Fatia, banget untuk ngobrol. Lama banget ya? ceritanya. Kita nyaman banget ya kan. Semoga Kak Fatia juga merasakan hal yang sama. Cewek-cewek Dan kalau semoga ngobrol. saudara yang melihat itu juga merasakan yang hal sama, fun dengan podcast episode kali ini ya kan, episode perdana. Terima kasih banyak Kak sudah Oh, iya. hadir di acara baru kami. Sama-sama. Jadi mudah-mudahan apa yang kita omongin bisa bermanfaat buat kalian semuanya, dan sampai ketemu lagi sama Next episode soal parenting ya. Parenting. pecinta kucing. Dadah. Nah, assalamualaikum. Bye semuanya.